Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang menafsirkan Quran, yaitu pada hadis 3064. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun wa min suratil an'am. Bab tafsir surat Al-An'am. Surat yang keberapa? Yang ke-6. 3064 dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Jahal ini pamannya Ali atau pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nukadzibuk." Sesungguhnya kami tidak mendustakan kamu wahai Muhammad. Artinya apa? Mereka tahu bahwa Nabi itu orangnya jujur, sehingga tidak mungkinlah Nabi berdusta. Mereka udah tahu, mereka menyebutnya sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Lah terus apa yang mereka dustakan? Walakin akan tetapi nukadzibu, kami mendustakan bima ji'ta bih, sesuatu yang kamu datang dengan membawanya, yaitu Quran. Jadi maksudnya kata Abu Jahal ya, seandainya kamu tidak membawa Quran, kami tidak masalah sama kamu. Tapi karena kamu membawa Quran, kemudian menyuruh kita untuk tidak menyembah berhala, nah kita nggak mau. Kita maunya itu nyembah berhala, Tuhan yang banyak, tidak hanya satu saja. Fa'anzalallah, lalu Allah pun menurunkan ayat yang membantah Abu Jahal tadi. Fa'innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Bukan membantah ya, ini menceritakan ya. Abu Jahal itu ya, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu tidaklah mendustakan kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat Allah itu mereka membantah. Nah, jadi sesuai apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad tidak mungkin bohong. Bahkan juga sebenarnya mereka tahu bahwa yang disampaikan Nabi juga tidak salah, Pak. La ilaha illallah tidak salah. Mereka Nabi mengatakan saya dapat wahyu, tidak salah. Mereka tahu bahwa betul-betul sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu dari Allah. Kemudian kata-kata yukadzibunak ini bisa dibaca dua bacaan. Boleh dibaca dengan kaf di sukun, yukdzibunak. Ini dua bacaan yang mutawatir. Bacaan mutawatir boleh dibaca ya. Fa'innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir la yukdzibunak, mereka tidak menisbatkan kamu kepada dusta. Jadi kalau yukadzib pakai tasdid mendustakan, tapi kalau yukdzib menisbatkan kepada dusta. Mendustakan tidak, mengatakan Muhammad dusta juga tidak ya. Dua-duanya tidak mereka lakukan. Yang mereka dustakan hanyalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang-orang kafir tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Salah satu sebabnya karena mereka itu mengandalkan akal. Rasulullah mengatakan nanti setelah mati ada kehidupan lagi. Nah, mereka tidak merasa bisa menerima dengan akal. Masa orang mati sudah remuk jadi tanah, masa hidup lagi, gimana nalarnya? Nah kita orang-orang beriman ini tidak perlu pakai nalar lagi Pak, cukup dengan iman dengan hati. Kenapa? Karena tidak semua perkara bisa kita nalar. Karena kalau semua perkara harus kita nalar untuk kita terima, ya nanti akhirnya banyak yang tidak kita terima dari Al-Quran. Contoh misalnya ya, misalnya saja pada surat Maryam, panjenengan baca kisahnya Maryam. Dia hamil kemudian melahirkan, namanya orang melahirkan kan lemas Pak, tapi dia bisa menggoyangkan pohon kurma. Kemudian dengan sebab digoyangkan oleh tangannya Maryam, si perempuan yang lemah tadi, akhirnya pohon kurma menggugurkan buahnya. Dan yang gugur itu bukan kurma yang sudah matang, yang coklat, bukan, tapi yang masih mentah atau masih kemerampo.
yang apabila kita petik itu berbunyi tak karena masih kencang di pohonnya. Itu kan nggak masuk akal, Pak. Mana mungkin perempuan bisa menggoyang-goyangkan pohon kurma, laki-laki aja nggak bisa, Pak. Kemudian mana mungkin yang jatuh itu adalah rutop, kurma yang masih mentah, nggak mungkin, nggak masuk akal. Tapi kalau yang sudah, yang cerita adalah Allah, ya sudah, kita terima dengan lapang dada. Allah itu segala sesuatu bagi Allah gampang, kun fayakun. Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar, ya kalau mau dinalar nggak nalar. Namanya manusia dibakar pasti gosong kobong. Tapi kita nggak perlu nalar-nalar. Pokoknya kalau ada Allah, cerita sudah, tasdik, kita benar, kita benarkan, kita percaya apa adanya. Berikutnya 3065 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan tatkala turun ayat ini, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum, katakanlah dia Allah itu maha mampu untuk mengirim kepada kalian satu siksa yang besar dari atas kalian. Dari atas berarti contohnya batu-batu dari langit, bisa Pak? Allah turunkan batu dari langit kemudian mati semua kita, bisa. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian, misalnya ambles satu kota Solo ini, bisa. Satu Indonesia ambles, bisa bagi Allah, gampang. Nah, ini surat Al-An'am ayat 65. Begitu membaca ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu biwajhik, aku berlindung kepada wajahmu ya Allah dari siksaan tersebut. Jadi beliau merasa ngeri, Pak. Jadi jangan sampai umatnya beliau hancur habis sebagaimana umat terdahulu dikirim batu langit dari langit atau dibikin ambles ke dalam tanah. Beliau naudzubillah, ya. Dan ini menunjukkan bolehnya kita berlindung kepada wajah Allah. Wajah Allah termasuk sifat Allah. Karena itu boleh berlindung kepada Allah, boleh berlindung kepada sifat Allah. Berlindung kepada wajahnya Allah boleh, berlindung kepada tangannya Allah boleh, karena ini semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah sifat bagi Allah, wajah tangan bagi Allah itu adalah sifat, Pak, bukan anggota tubuh. Kalau untuk manusia tangan itu anggota tubuh, kalau untuk manusia wajah itu anggota tubuh. Nah, untuk Allah kita tidak mengatakan anggota tubuh, sifat Allah, sifat zat istilahnya, ya. Karena kalau kita mengatakan itu anggota tubuh, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah punya wajah. Tapi ya tadi, ya, wajahnya Allah adalah sifat zatnya Allah, bukan anggota tubuh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak seperti manusia. Falamma nazalat, lalu tatkala turun ayat berikutnya, aw yalbisakum syi'a, atau Allah bisa saja mencampur adukkan kalian itu dalam beberapa kelompok, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan Allah mencicipkan kepada sebagian kalian bahaya dari sebagian yang lain. Maksudnya apa? Allah bisa saja mengirim siksa berupa umat Islam dibikin kelompok-kelompok, pecah-pecah, akhirnya perang sesama muslim, Sunni perang dengan Syi'i, Syi'i perang dengan Sunni, kemudian Syiah pecah lagi, ada Akhbari, ada Usuli, saling perang, saling mengkafirkan, kemudian Sunni pecah lagi, ada Salafi, ada Aswaja, kemudian perang saling membubarkan pengajian. Nah, itu Allah bisa mendatangkan seperti itu, siksaan seperti itu. Dan itu sudah terjadi di hari-hari kita sekarang ini. Sunni Syi'i nggak pernah berhenti kan isunya, ya. Termasuk sekarang Iran ketika sedang perang dengan Amerika atau nyaris perang dengan Amerika, nah, isu Syiah Sunnah masih lanjut terus. Demikian juga di Indonesia isu Aswaja sama Salafi, nah, masih berlanjut terus, debat terus, nggak berhenti-berhenti. Nah, ketika turun ayat ini Nabi mengatakan hatani ahwan, dua ini lebih ringan, yaitu umat Islam dibikin berpuak-puak, berkelompok-kelompok. Nah, itu lebih ringan daripada kalau dikirim siksaan dari langit langsung habis kita semua, atau dari bawah bumi langsung habis kita semua. Qala, atau Nabi mengatakan hatani aisar, dua ini lebih ringan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam ini berpecah belah, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, walidzalika khalaqahum, dan untuk perpecahan itu Allah menciptakan manusia. Ini salah satu tafsiran untuk ayat tersebut. Jadi Allah ciptakan untuk perpecahan. Nah, terus fungsinya apa? Ya untuk ujian bagi kita, Pak.
Apakah kita tetap taat kepada Allah atau tidak? Karena kalau perpecahan kemudian tidak taat kepada Allah, akhirnya kita main hakim sendiri. Sesama muslim bunuh, saling membunuh, itu berarti nggak taat sama Allah. Pecah silahkan pecah, tapi jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo gimana pecah tidak melanggar aturan Allah? Ya beda pendapat saja, beda isi kepala saja, tapi jangan sampai beda isi hati. Isi hati tetap sesama muslim, al muslim akhul muslim. Adapun perbedaannya, maka dicari titik temunya. Kalau masih ada titik temunya, kalau tidak ya sudah, berarti kita barok, kita berlepas diri. Berikutnya 3066 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Ayat yang tadi sama ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama ketahuilah innaha sesungguhnya ayat ini kainatun akan datang, alias betul-betul akan terjadi sesuai kalam Allah, yaitu bahwasanya umat Islam akan terpecah-pecah, kemudian akan saling perang sesama mereka. Maka hadis ini termasuk dalail nubuwah, termasuk bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika turun ayat ini, para sahabat belum pecah, Pak. Mereka masih bersatu di bawah panji Nabi Muhammad SAW, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian setelah beliau wafat, pecah. Ada Bani Umayyah menjadi khalifah, kemudian Bani Abbasiyah gak terima, dilengserkan. Akhirnya berganti Bani Abbasiyah yang menjadi khalifah. Kemudian akhirnya khilafah runtuh. Seperti sekarang ini kita tidak punya khilafah. Nah, karena tidak punya khilafah, akhirnya sesama kaum muslimin saling gontok-gontokan, satu pengajian dengan pengajian yang lain, saling tidak setuju pendapatnya, kemudian saling menjatuhkan. Nah, tidak bagus seperti ini ya. Kata Nabi, walam ya'ti ta'wiluha ba'du, dan belum datang takwilan atau kejadian ayat tersebut sampai saat ini. Jadi saat Nabi bersabda itu belum terjadi, tapi sekarang sudah terjadi betul-betul. Umat Islam terpecah-pecah menjadi kelompok yang sangat banyak. Berikutnya 67 dari Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman. Al-An'am ayat 82. Syaqqa dzalika 'alal muslimin, maka berat hal itu bagi umat Islam. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ayyuna, siapa sih di antara kami la yadhlimu nafsah, yang tidak mendolimi diri sendiri alias tidak melakukan maksiat? Siapa di antara kita yang tidak pernah maksiat? Semua pasti maksiat, pernah maksiat. Mata pernah maksiat, telinga pernah maksiat, mulut pernah maksiat, tangan pernah maksiat. Maka Nabi SAW menjelaskan ayat tadi, laisa dzalika, bukan seperti itu tafsirannya. Jadi kata-kata zalim yang dimaksud dalam ayat ini bukan zalim kepada diri sendiri alias maksiat. Kalau maksiat ya semua orang pasti berbuat maksiat. Innama huwa syirku, tiada lain zalim dalam ayat itu adalah syirik. Nah, maka zalim itu kan bisa dibagi tiga, Pak. Zalim terbesar kepada Allah, syirik. Zalim bawahnya lagi kepada sesama manusia. Zalim bawahnya lagi, zalim kepada diri sendiri, yaitu maksiat. Jadi zalim bisa ke atas kepada Allah, bisa kepada diri sendiri, bisa ke samping kepada sesama manusia. Nah, yang dimaksud di sini zalim ke atas. Dalilnya apa? Alam tasma'u, kata Nabi, apakah kalian belum mendengar maqala Luqman, apa yang diucapkan oleh Pak Luqman libnih, kepada putranya. Luqman ini bukan nabi, tapi dia wali ya. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya atau ya bunayya, dua qiraah. Wahai anakku, la tusyrik billah, kamu jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, sungguh kezaliman yang besar. Nah, jadi di sini Nabi menafsirkan kata-kata zalim pada surat Al-An'am dengan kata-kata zalim yaitu syirik pada surat Al-Luqman. Sehingga ini termasuk contoh tafsirul Qur'ani bil Qur'ani. Wahada, dan ini adalah min, termasuk dari tafsiril Qur'ani bil Qur'an, menafsirkan Qur'an dengan Qur'an.
wa huwa a'la maratibi at-tafsir, dan inilah martabat tafsir yang paling atas. Jadi paling bagus, paling atas, tafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Bawahnya lagi tafsirkan ayat Quran dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawahnya lagi tafsirkan ayat Quran dengan perkataan para sahabat, karena mereka ngaji tafsir kepada Nabi. Bawahnya lagi tafsirkan Quran dengan perkataan para tabi'in, karena para tabi'in ngaji langsung kepada para sahabat, ngaji tafsirnya. Nah, bawahnya lagi tafsirkan Quran dengan ilmu bahasa Arab, karena Quran turun dengan bahasa Arab. Adapun kalau kita tafsirkan Quran dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, atau otak-adik matuk, ya akhirnya jadi rusak tafsiran Quran. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk naik ke planet-planet yang lain selain bumi. Karena itu tafsirannya adalah tafsiran ngawur, tidak berdasarkan dari 4 yang kita sebutkan tadi. Dari Quran nggak ada, dari Nabi nggak ada, dari para sahabat nggak ada, dari tabi'in nggak ada, dari ilmu bahasa Arab juga tidak. Ya, mereka menafsirkan dengan sesuai akal mereka sendiri, ini tidak benar. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya zalim itu ada beberapa macam. Tadi sudah saya sebutkan ada 3, dan penyebutan 3 itu disebutkan dalam satu hadis, tetapi hadisnya tidak sahih. Sehingga boleh saja kita katakan bahwa ini perkataan para ulama. Az-zulmu thalathah, zalim ada 3 macam. Yang pertama, zalim yang tidak bakal diampuni oleh Allah. Yang kedua, zalim yang bisa diampuni oleh Allah. Yang ketiga, zalim yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Nah, yang tidak mungkin diampuni oleh Allah adalah syirik tadi, Pak. Kalau seseorang mati masih bawa syirik, nggak mungkin diampuni. Seperti Abu Thalib, nggak bisa diampuni, pasti neraka. Kalau zalim yang bisa diampuni itu adalah zalim kepada diri sendiri, maksiat tadi bisa diampuni, terserah Allah kalau menghendaki Allah. Yang ketiga, zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu zalim kepada sesama manusia. Sehingga kalau panjenengan dizalimi orang, apakah itu hartanya, apakah itu jiwanya, apakah itu kehormatannya, tenang saja. Nanti akan dikembalikan hak antum oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum dituduh di dunia, santai saja. Kalau perlu ketika kita dituduh, senyum saja. Sing waras ngalah. Jadi orang Jawa itu punya kaidah sing waras ngalah. Ini bisa kita terapkan untuk menghadapi orang-orang yang zalim kepada kita. Ya, nggak usah direken mereka. Tarkul jawabi jawabun. Tidak menjawab itu sama dengan jawaban. As-sukutu afdal minal jawab. Kadang-kadang diam lebih bagus daripada kita menjawab. Karena kalau kita jawab, dia tambah dodro, tambah nuduh lagi. Tapi ketika dia diam, dia kesal dewi. Akhirnya dia cari musuh yang lain. Karena apa? Tidak mempan bermusuhan dengan kita. Berikutnya 68 dari Masruq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Masruq ini artinya dicuri, Pak. Karena zaman kecilnya dia pernah dicuri, kemudian kembali lagi kepada orang tuanya, ya, Pak Masruq. Dia mengatakan, kuntu adalah aku muttaqian inda Aisyah. Saya bersandar di hadapan Aisyah. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi boleh laki-laki ngaji sama perempuan. Demikian juga boleh perempuan ngaji kepada laki-laki. Yang penting aman dari fitnah, ya. Ini tentu saja Aisyah bersama yang lainnya, bersama Masruq dan yang lain-lainnya kalau Masruq ini bukan mahram. Faqalat, lalu Aisyah mengatakan, ya Aba Aisyah, wahai Abu Aisyah. Abu Aisyah itu nama kunyahnya Masruq tadi. Salatun, ada 3 perkara, man takallama biwahidah minhunna, siapa yang bicara dengan salah satu dari 3 perkara, faqad a'dhamal firyah, berarti dia sudah besar berdusta 'alallahi, atas nama Allah. Nah, maka ini pendapatnya Aisyah, ya. Ada orang yang ngomong 3 ini salah semua. Apa saja? Yang pertama, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbah, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah, faqad a'dhamal firyata 'ala Allah, maka sungguh dia telah besar dustanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya lanjutkan dalilnya Aisyah, ini saya perlu sampaikan bahwa ini masalah khilafiyah. Ketika Nabi Isra Mi'raj, apakah mata Nabi melihat Allah ataukah tidak? Pendapatnya Aisyah tidak melihat Allah, berdasarkan ayat-ayat yang nanti akan beliau sampaikan. Tapi pendapat seluruh muridnya Ibnu Abbas ngikuti pendapat Ibnu Abbas, yaitu melihat Allah. Loh, katanya tidak bisa melihat Allah kalau masih di dunia. Lah Nabi waktu itu kan naik ke langit, Pak.
kan sampai ke surga beliau. Nah, sehingga hukumnya sudah bukan hukum bumi lagi. Sehingga seandainya beliau melihat Allah, ya nggak ada masalah. Sudah lepas dari apa? Dari alam dunia ini. Nah, kata Aisyah dalilnya, wallahu yaqul, Allah mengatakan, la tudrikuhul absar, mata-mata itu tidak bisa mencakup Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin melihat Allah. Wa huwa yudrikul absar, Allah itulah yang mencakup seluruh mata-mata yang lain. Wa huwal latiful khabir, Allah Maha lembut, Maha mengetahui. Al-An'am 103. Allah juga mengatakan, wa ma kana li basyarin, tidak mungkin seorang manusia itu ayyukallimahullah, diajak bicara oleh Allah secara langsung, enggak mungkin. Illa wahyan, kecuali lewat wahyu. Jadi Allah kirim malaikat Jibril. Nah, itu bisa. Au min wara'i hijabin, atau di belakang hijab. Tapi kalau langsung bertemu melihat, ora mungkin. Nah, berdasarkan ayat ini. Ini surat Asy-Syura ayat 51. Seperti Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah, tapi kan nggak melihat matanya, ya. Cuma mendengar suara saja, tapi matanya tidak melihat. Wa kuntu muttaqian, waktu itu saya sedang bersandar, fajalastu, maka saya duduk tegak. Fakultu, saya mengatakan, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin Aisyah, angdzirini, tolong kasih tempo saya, ya maksudnya apa? Interupsi saya. Wala tu'jilini, jangan panjenengan tergesa-gesa kepada saya. Jadi kan beliau tadi mengatakan 3 kan, ini baru 1, maka langsung ditanya oleh Masruq ini, karena dia orang pinter. Alaysa yaqulullah, bukankah Allah sudah mengatakan dalam Quran, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh-sungguh dia telah melihatnya pada kali yang lain. Nah, berarti kan Nabi pernah melihat Allah. Surat An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh-sungguh dia telah melihatnya pada ufuk yang nyata. Berarti kan sudah melihat Allah. Ini jelas sekali kan, surat At-Takwir ayat 23. Nah, maka kata Aisyah, qalat, Aisyah menjawab, ini ya tafsirannya kamu nggak paham ya. Ana wallahi, saya demi Allah, awwalu man sa'ala an hada, orang yang pertama kali bertanya tentang masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ra'ahu, melihatnya, melihat siapa? Ini saya tanyakan kepada Nabi. Nabi mengatakan, innamadzaka Jibril, yang saya lihat itu Jibril, bukan Allah. Jadi tafsirannya salah kalau itu melihat Allah ya. Melihatnya kembali kepada siapa? Kepada Jibril, bukan kepada Allah. Ma ra'aituhu, aku tidak melihat Jibril fi suratil lati khuliqa fiha, pada rupa yang Jibril diciptakan pada rupa tadi, dari bentuk aslinya sebagai malaikat. Ghaira hatainil marratain, selain 2 kali tersebut. 2 kali kapan saja? Pertama yaitu Isra Mi'raj, maka melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Kemudian yaitu ketika malaikat Jibril turun ke bumi di awal-awal Nabi mendapatkan wahyu ya, dalam bentuk yang asli setelah di Gua Hira. Sehingga Nabi ketakutan sampai Nabi jatuh pingsan. Ini ceritanya, ra'aituhu, saya melihat Jibril munhabiton, turun minas sama'i, dari langit, sadan, menutupi idhamu khalqihi, besarnya bentuk beliau, menutupi ma bainas sama'i wal ardi, seluruh antara langit dan bumi. Nah, jadi saking besarnya itu full, Pak. Misalnya kaki ya, kakinya di bumi, kepalanya di langit sundul sana. Jadi penuh angkasa ini dengan bentuknya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan Jibril itu punya 600 sayap. Nah, maka bayangkan sendiri ya betapa besarnya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Sampai akhirnya beliau ketakutan sampai pingsan, jatuh. Habis itu bangkit lagi. Tapi kemudian dilanjutkan oleh Aisyah yang kedua, wa man za'ama, siapapun mengatakan anna Muhammadan katama syai'a, bahwasanya Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu mimma anzalallah, dari apa yang Allah turunkan kepada beliau, faqad a'dhamal firyah 'ala Allah, berarti dia sudah besar dustanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalilnya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikanlah apapun yang telah diturunkan kepada engkau dari pemeliharamu. Surat Al-Maidah ayat 67. Ini yang kaitannya dengan perkataan Aisyah tadi ya. Kemudian yang ketiga, wa man za'ama, dan barang siapa yang mengatakan annahu ya'lamu, bahwasanya dia mengetahui ma fi ghadin, apa yang ada di hari esok, bahwasanya Nabi tahu apa yang ada di hari esok, atau bahwasanya seseorang dirinya mengatakan
bahwa dia tahu apa yang ada di hari esok, faqad a'dhamal firyah 'ala Allah, berarti dia sudah besar dustanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui siapapun yang ada di langit-langit maupun yang di bumi perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu juga manusia biasa, Pak. Manusia biasa artinya gimana? Tidak pernah melihat Allah matanya, karena beliau sama dengan kita, mata kita nggak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyembunyikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang disampaikan oleh Aisyah bahwasanya Nabi tidak pernah menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya lebih kuat lagi kalau kita bacakan dalil yang lain, Pak. Yaitu pada surat At-Takwir ayat 24. Allah mengatakan, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap wahyu pelit untuk menyampaikan. Artinya semuanya sudah disampaikan. Kalau ada yang disembunyikan berarti pelit. Nah, kata Allah enggak pelit, berarti semua sudah disampaikan. Dan ini dotnya boleh dibaca dengan dha, dha temannya ta. Kalau dibaca dengan dhanin, maka artinya beliau tidak mungkin tertuduh dalam menyampaikan wahyu. Nah, jadi semua wahyu sudah disampaikan. Nah, sehingga ayat ini menurut saya lebih kuat untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menyembunyikan wahyu, ya, karena beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tertuduh dalam menyampaikan wahyu. Kemudian berikutnya 69. Di sini ada rawi bernama Atha bin Sa'ib. Ini seorang perawi yang diperselisihkan derajatnya. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, telah datang beberapa manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, anaqulu ma naqtul?" Apakah pantas kita membunuh apa kita makan apa yang kita bunuh, wala naqul ma yaqtulullah, tetapi kita tidak mau makan apa yang dibunuh oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau hewan kita sembelih terus kita makan, kita anggap halal. Tapi kalau hewan mati, berarti kan yang membunuh Allah itu. Karena nyawa setiap makhluk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak boleh makan. Kok malah kebalik nih, ya. Apa yang kita bunuh, kita makan. Apa yang dibunuh oleh Allah, mestinya lebih halal dong. Nah, perkataan seperti itu sumbernya ternyata dari setan, Pak. Dibisikkan oleh setan. Nah, setan bisikkan sehingga muncul pertanyaan begini. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan ayat. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Makanlah dari apa yang telah disebut nama Allah atasnya, yaitu ketika disembelih dengan pembaca bismillah, halal. Jika kalian itu terhadap ayat-ayat Allah beriman. Sampai pada kalam Allah, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan sungguh jika kalian mentaati orang-orang kafir, maka kalian pun menjadi musyrik seperti mereka. Atau mentaati setan, ya. Karena ayat sebelumnya apa? Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Dan sesungguhnya setan-setan itu memberikan wahyu kepada wali-wali mereka. Nah, berarti setan bisikkan kepada orang-orang kafir, ayo tanyakan sama Muhammad, kenapa yang disembelih sendiri halal? Kenapa yang bangkai atau mati disembelih oleh Allah malah haram? Berarti kamu tidak sopan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bisikan dari setan. Nah, setan itu bisa setan manusia, bisa setan jin. Kalau setan jin ya berarti setan itu yang apa? Membisikkan, setan yang kita kenal itu. Kalau setan manusia, maka tafsirannya sebagian ulama yang dimaksud itu adalah orang-orang Persia. Mereka bisikkan kepada orang-orang musyrik Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, sampaikan kepada Muhammad yang ngaku nabi di tengah-tengah kamu itu, ya. Katanya ngaku nabi, dapat wahyu dari Allah, Pak, malah melecehkan Allah gimana? Nah, ini surat Al-An'am ayat 121. Nah, jadi kadang-kadang begitu, Pak. Orang cara berpikirnya diobrak-abrik oleh setan sehingga dianggap seolah-olah pemikiran benar padahal pemikirannya ngawur. Maka seperti inilah yang harus kita waspadai kalau ada orang-orang yang menyampaikan sesuatu yang diputar-putar balik seperti ini.
Berikutnya 3070 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang senang untuk melihat kepada lembaran surat yang padanya ada stempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan dia membaca ayat-ayat ini. Jadi maksudnya siapa yang pengen tahu suratnya Nabi Muhammad yang dikirim kepada raja-raja yang kafir-kafir itu, ada stempelnya kan? Nah, surat itu kan sudah hilang, Pak, sudah nggak ada di museum lagi. Nah, maka kalau pengen tahu isinya, gampang, baca surat ini. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang itu. Qul, katakanlah, ta'alau, kemarilah kalian wahai orang-orang kafir. Atlu, saya bacakan, ma harrama rabbukum alaikum, apa yang diharamkan oleh pemelihara kalian terhadap kalian. Kemudian disebutkan apa yang diharamkan itu ya, jangan syirik, jangan ini, jangan itu. Nah, ini didakwahkan oleh Nabi kepada seluruh orang-orang kafir sampai pada kalam Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadisnya derajatnya diperselisihkan. Kalau kata Imam Tirmidzi hasan, kalau kata Syekh Al-Albani dhaif. Hanya saya belum mengecek ya kedhaifannya itu dari sisi mana. Nah, itu belum saya cek lagi, insya Allah saya cek di waktu yang lain. Berikutnya 71 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalam Allah Ta'ala, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-An'am 158. Jadi maksudnya apa? Orang-orang itu tidak mau beriman kecuali menunggu sampai datangnya sebagian tanda kekuasaan Allah. Padahal tanda kekuasaan Allah yang sangat besar ini kalau muncul kemudian mereka baru beriman, imannya nggak diterima. Nah, sekarang yang dimaksud tanda besar ini apa ini? Qala, Nabi mengatakan, tulu'us syamsi, terbitnya matahari, min maghribiha, dari arah tenggelamnya. Nah, jadi besok menjelang hari kiamat Allah akan balik matahari terbitnya dari barat, bukan dari timur. Kalau sudah begitu, Pak, orang-orang semuanya beriman, Pak. Karena mereka baru tahu, oh ternyata betul ya, matahari bisa terbit dari barat sebagaimana disebutkan dalam Quran. Nah, baru sadar semua. Akhirnya mereka asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Enggak diterima. Sudah terlambat nih. Kalau mau masuk Islam sebelum terbit matahari dari barat. Kalau sudah terlanjur melihat matahari terbit dari barat, baru Islam nol, Islamnya nol, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tetap dianggap kafir, tetap masuk neraka karena sudah terlambat. Seperti perkataan kita, nasi sudah jadi bubur, mau diubah jadi nasi lagi, ora iso. Bagaimana mungkin? Gak bisa. Nah, apakah tanda besar yang menyebabkan iman tidak diterima cuma satu ini, Pak? Ternyata ada tiga, Pak, tidak cuma satu. Nah, kita lanjutkan hadisnya 72 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun, tiga perkara, idza kharajna, kalau sudah keluar, maka la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Tidak akan berguna kepada satu jiwa imannya yang dia itu belum pernah iman sebelumnya. Dua orang yang tidak berguna imannya kalau melihat salah satu dari tiga ini. Yang pertama, belum iman, kemudian iman, nggak ada gunanya. Yang kedua, sudah iman tapi pura-pura, yaitu orang-orang munafik. Mereka sudah menampakkan Islam, Pak, tapi pura-pura, hatinya masih ragu-ragu. Kemudian ketika terbit salah satu dari tiga ini, mereka ingin iman betul-betul, nggak ada guna. Jadi kafir masuk Islam nggak ada guna, munafik berubah jadi mukmin nggak ada guna. Kalau sudah terjadi tiga ini. Nah, tiga itu adalah satu, ad-dajjalu, dajjal. Sehingga kalau dajjal muncul, kemudian orang baru beriman, masuk Islam, loh, ternyata betul ada dajjal. Yang matanya satunya cacat, satunya buta. Berarti betul isi Quran, betul isi hadis Nabi. Saya masuk Islam saja, nggak ada guna. Yang kedua, ad-dabbah, binatang. Maksudnya binatang yang bisa bicara kepada seluruh manusia. Dalam riwayat-riwayat disebutkan binatang ini akan muncul di negara Arab, jadi bukan di Indonesia, Pak. Tapi ketika dia sudah muncul, dia bicara kepada seluruh manusia. Jadi dia di Saudi misalnya, dia bicara seluruh dunia bisa mendengar suaranya. Ini ajaib ya, karena memang makhluk
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, ajaib sebagaimana Dajjal itu juga ajaib. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat yang lain, dabbatan minal ardi, surat An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Jadi kalau sudah menjelang kiamat, Allah munculkan satu binatang melata di bumi, bisa bicara kepada manusia, ngomong kepada mereka bahwa manusia semuanya ini tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain orang-orang yang beriman tentu saja. Nah, maka ini binatang bisa bicara, Pak. Kok bisa binatang bisa bicara kepada manusia? Nah, gampang bagi Allah membuat seperti ini, kun fayakun, selesai. Kok bisa di satu tempat binatangnya bicara tapi semua orang di seluruh dunia bisa mendengar ucapannya dan bisa paham? Gampang bagi Allah. Sekarang saja misalnya televisi misalnya ya di setel di satu tempat, kemudian bisa di setel di mana-mana di seluruh dunia. Nah, bagi Allah seperti ini berarti gampang. Yang ketiga adalah tadi tulu'us syamsi minal maghrib, terbitnya matahari dari arah barat, au qala min maghribiha, atau Nabi mengatakan dari arah tenggelamnya. Mudah-mudahan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini tadi. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya 73 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, berkata Allah taala, wa qauluhul haq, dan kalam Allah itu adalah pasti benar. Idza hamma 'abdi, kata Allah, apabila hambaku menginginkan bihasanatin, suatu perbuatan baik, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah untuk dia satu kebaikan. Jadi panjenengan sudah berniat untuk hadir pengajian setelah sholat maghrib, ternyata tidak jadi, Pak, tapi sudah niat, nah, udah ada pahalanya. Fa'in amilah, kalau betul-betul dia itu mengamalkannya, faktubuha lahu, maka catatlah dia untuknya bi asyri amsalihha, 10 kali lipatnya. Jadi kalau nggak jadi tetap dihitung 1, kalau jadi dihitung 10, dan 10 ini bukan batasan akhir, ini hanyalah batasan awal, minimal dihitung 10. Kita melakukan sholat, nah, dilipat gandakan minimal 10, ikut pengajian minimal 10. Kemudian setelah itu kita salat sunnah, minimal dihitung 10. Setelah itu kita membaca Quran sebelum tidur 1 juz, dihitung 10 minimal. Kalau ikhlasnya sempurna, itu bisa lebih dari 10 sampai tanpa batasan. Wa idza hamma bisayyi'ah, kalau seseorang itu menginginkan perbuatan buruk, fala taktubuha, jangan tulis. Fa in amilaha, kalau betul-betul mengamalkannya, faktubuha bimithliha, barulah ditulis semisal, alias dihitung 1 saja. Jadi orang ingin untuk mencuri, betul-betul dia keluar dari rumah melakukan pencurian, dihitung 1, Pak. Fa in tarakaha, kalau dia meninggalkan keinginan buruk tadi, wa rubbama qala fa illam ya'mal biha, kalau dia tidak jadi mengamalkannya, faktubuha lahu hasanah, maka catatlah untuk dia 1 kebaikan, 1 pahala. Jadi berniat buruk dibatalkan, malah dapat pahala. Tapi jangan salah paham ya, yang dimaksud dibatalkan ini dibatalkan karena Allah, bukan karena manusia. Kalau maling misalnya sudah datang ke masjid, dia ingin menjebol kotak infak masjid, jam 12 malam biasanya kosong masjidnya, Pak. Lah ini tumben jam 12 malam ada 1 orang di masjid baca Quran, akhirnya dia nggak jadi maling, Pak. Nah, kalau nggak jadi maling gara-gara manusia gini, tetap dihitung 1. Kenapa? Dia sudah beraksi, ya. Jadi aksinya itu datang dari rumah menuju ke masjid, meskipun belum sempat nyongkel, tapi sudah beraksi berjalan, itu udah dihitung 1. Adapun yang di sini tarokaha, meninggalkannya karena Allah, karena dalam Sahih Muslim disebutkan tarokaha min jarraya, dia meninggalkannya gara-gara takut kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini penting kita menafsirkan satu hadis dengan hadis yang lain yang lebih lengkap. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat, man jaa'a bil hasanati falahu ashrun amsaluha, barang siapa yang datang dengan kebaikan maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Ini boleh dibaca ashrun, boleh dibaca ashru,
Kalau ashrun amsalu, kalau ashru amsali. Ini surat Al-An'am ayat 160. Adapun dalilnya bahwasanya 10 ini adalah bukan batasan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-Baqarah, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan untuk siapapun yang dikehendaki. Artinya dilipat gandakan tanpa ada batasan maksimal, terserah Allah Subhanahu wa taala. Supaya dilipat gandakan, kuncinya apa? Ikhlasnya disempurnakan. Karena itu para ulama mengatakan, akhlisun niyat tanalu a'lad darajat. Ikhlaskan niat, kamu pasti akan mendapatkan atau mencapai derajat paling tinggi. Mari kita niatkan semua amal kita ikhlas karena Allah, supaya kita tidak ngaplu besok di akhirat. Karena kalau tidak ikhlas, maka pahalanya nol atau pahalanya sangat sedikit, sehingga kita rugi sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran.